dengan janji-janji manis. Lihat apa yang terjadi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini 30 September ya, kita mengenang G30 SPKI, tragedi G30 SPKI, pemberontakan komunis PKI. Ya, kita harus waspada ya. Orang-orang yang ngomong nggak ada komunis, nggak ada PKI, nggak ada ini, itu patut kita curigai itu. Jangan-jangan mereka komunisnya. Dan ini nggak boleh hilang itu dari ingatan kita, karena memang PKI dari dulu ya itu selalu memanipulasi, ya mencoba macam-macam dah. Apalagi sudah ada tanda-tanda, ya banyak sekali tanda-tanda, termasuk di Rempang. Ya, kenapa Melayu? Kenapa Melayu? Gua nemu satu VT ya tentang hubungan apa ya? Kenapa Melayu gitu. Ini dan ini selalu September guys. Kejadian G30 SPKI tahun 65 itu bulan Agustus Aidit ketemu sama pemimpin Cina waktu itu. Ya, terus meletuslah G30 SPKI. Ya kan? Jadi Agustus ketemu, September ada G30 SPKI. Nah, Indonesia nih, ini kan 30 September nih. Untung alhamdulillah rakyat bersuara terus, ya. Itu Juli kemarin ketemu sama pemerintah Cina sono, ya kan? Apakah ada hubungannya? Kita wajib waspada lah, waspada itu boleh. Karena tragedi ini, nanti orang bilang apa? Nggak ada itu, nggak ada gigi loh. Hah? Gimana nggak ada? Ciri-cirinya ada. Bahkan sudah ada yang bilang komunis gaya baru, sudah ada. Nah ini apakah ada hubungannya? Kita harus ingat. Nah ini ada sejarah tentang Melayu dan komunis guys. Jadi komunis ini memang dendam banget sama Melayu. Ya ini ada VT ini tentang sejarah Melayu. Insya Allah ya, kita dengerin sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibuat bukan untuk mengungkit luka lama yang pernah terjadi di negeri tercinta ini, akan tetapi hanya untuk mengungkap siapa dalang di balik sejarah kelam perjalanan negeri ini. Nah ini, jadi ini yang begini-begini kita harus belajar benar-benar guys. Ya kita belajar benar-benar. Ini bukan mau masalah mengungkit, tapi kita nggak boleh lupa mereka ada. Dan kenapa Melayu? Nih. Karena kita kadang mendengar ada tuduhan terhadap suku tertentu yang dihembuskan, yang akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri jika kita mempercayainya tanpa mengetahui sejarah sebenarnya. Ingat kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah bisa menjadi pelajaran bagi kita saat ini untuk terhindar dari lubang yang sama. Nah, itu loh. Waspada ini penting, kita pelajarin sejarah ini penting. Sejarah udah mau dihapuskan. Mereka, nanti kalau kita lengah, mereka akan kembali. Jangan buat mereka kembali. Kita harus waspada terus. Pada tanggal 3 Maret tahun 1946, tengah malam meletuslah revolusi sosial di berbagai wilayah di Sumatera Timur, dipelopori oleh Pesindu, yaitu Pemuda Sosialis Indonesia, organisasi di bawah kontrol PKI. Di Sumatera itu, Pesindu. Ya ini informasi kita cerna ya guys ya, kita cerna ini. Atau Partai Komunis Indonesia dan PKI sendiri. Istana diserbu dan dirampok. Beberapa orang raja dan kaum bangsawan dibunuh. Dalam peristiwa ini, dendam pribadi pun turut membonceng. Teror berkecamuk di wilayah NRI atau Negara Republik Indonesia yang makmur ini. Dalam kesempatan ini, rencana PKI paralel dengan rencana Nika, yaitu menimbulkan anarki di wilayah NRI. Hanya Istana Serdang yang tidak diserbu. Benar atau tidak kita mikir. Ini kejadian nih. Apakah di Rempang ini juga ada ciri-ciri komunis? Kalian nilai sendiri. Terlepas dari benar atau salah ini sejarah. Tapi ini wajib kita catat. Wajib jadi kewaspadaan kita. PKI sudah beberapa kali memberontak. 48, 65. Dan Rempang itu adalah wilayah strategis. Pada malam itu, Panglima TKR, Tentara Keamanan Rakyat milik Republik Indonesia, yaitu Kolonel Ahmad Tahir yang sedang rapat staf, menerima telepon dari TKR Pematang bahwa teror telah meletus dan raja-raja telah dibunuh PKI. Kolonel Tahir segera memerintahkan Kapten Tengku Nurdin
yaitu Komandan Batalion TKR di Melati, agar mengambil alih pengawalan Keraton Kota Galuh di Perbaungan. Zainuddin Rahmat, 1997, halaman 148. Nah, ini dia berdasar dengan buku-buku catatan. Iya, data-data ini. Iya. Jadi ini pernah terjadi kayaknya ya. Propaganda kaum kiri. Ribuan nyawa para bangsawan di Sumatera Timur harus dicabut paksa di tangan gerombolan revolusi yang mengatasnamakan pro-Republik Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa para sultan, raja, datu, ataupun tuan adalah musuh perjuangan rakyat Republik Indonesia. Sama nggak kayak sekarang propagandanya? Jadi seolah-olah kita kalau gimana-gimana dibenturin sama itu NKRI harga mati. Sama nggak? Dibentur-benturin, difitnah-fitnahin. Sama nggak sekarang? Jawab sendiri. Benteng feudalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Itulah pesan yang dibawa mereka. Tanggal 3 Maret 1946, revolusi sosial di Sumatera Timur kemudian pecah. Aksi massa Pesindo, PNI dan PKI melakukan revolusi atau pemberontakan besar-besaran secara biadab dan serempak di Sumatera Timur. Membumi hanguskan istana-istana kerajaan, memburu para kaum bangsawan, menculik dan lalu membunuhnya. Masa pro-komunis membunuh sejumlah sultan dan keluarganya, membunuh golongan menengah pro-Republik Indonesia, dan membunuh pimpinan lokal administrasi Republik Indonesia. Nih, begitu mereka dapat kesempatan, mereka mainnya kasar. Nah ini jangan dikasih kesempatan. Jangan. Sadar rakyat. Nih, gue ngeliat kayak ada bau-baunya gitu. Mereka menyebutkan bahwa para sultan, raja, datu ataupun tuan adalah musuh perjuangan rakyat Republik Indonesia. Benteng feudalisme harus dihancurkan dari Sumatera Timur. Dihadapkan dengan NKRI harga mati gitu ya. Mirip nggak sih? Dibentur-benturkan kita dengan begitu. Seolah-olah mereka yang paling NKRI. Sementara kalau investasi asing Cina mereka dukung-dukung aja. Mikir. Pada tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat Muhammad Yusuf Nasution yang merupakan Ketua PKI wilayah Sumatera Timur sebagai residen di sana. Seperti yang terjadi di Kesultanan Kuala, salah satu kerajaan Melayu yang berada di Tanjung Pasir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, pada 3 Maret 1946 lalu. Sultan Kuala, Tuanku Al-Haji Muhammad Shah diseret saat sedang sholat malam di rumahnya oleh sekelompok orang. Kemudian dibawa ke kawasan kuburan Cina, sebuah kompleks pemakaman etnis Tionghoa. Sekelompok orang bersenjata tajam juga membawa Tengku Mansur Syah gelar Tengku Besar, putra Sultan Kuala, ke lokasi yang sama. Kemudian juga Tengku Dirman Syah, adik kandung Tengku Mansur Syah. Ketiganya kemudian disiksa lalu ditinggalkan begitu saja dalam keadaan sekarat. Beruntung pada pagi hari seorang nelayan yang sedang melintas menemukan ketiganya, kemudian membawa para korban ke istana untuk mendapatkan perawatan. Sekitar pukul 11 siang, datang sekelompok orang berbeda menjemput ketiganya dengan alasan akan membawa ke rumah sakit. Sejarawan Melayu Tengku Haris Abdullah Sinar dalam sebuah literatur mengatakan, para petinggi Kesultanan Kuala tersebut dibunuh saat azan sedang berkumandang. Saat hendak dibunuh, tuanku sempat berkata, bila kalian hendak membunuh kami, tunggulah azan selesai dikumandangkan dan izinkan kami sembahyang sekejap, pinta tuanku saat itu. Ternyata permintaan tersebut tidak dikabul. Allahu Akbar. Ya, itu kita dapat cuplikannya segitu. Kenapa ini dapat cuplikan segini penting? Penting ya guys, ini G30 SPK ini jangan lupa, kita nggak boleh lupa. Dan di 30 September ini juga, di 30 September 2023, masyarakat Rempang ya bikin satu gerakan ini, bahwasanya mereka tegas menolak relokasi. Ini video mereka dari beberapa kampung, karena isu yang beredar di luar bahwasanya ada sebagian yang sudah mau direlokasi, mau digeser apapun namanya itu, ternyata kan enggak. Nah ini yang kita harus waspadain. Ini videonya dari masyarakat Rempang. Insya Allah nggak gua potong-potong langsung ya. Ini video masyarakat Rempang yang tidak menyatakan tidak mau direlokasi. Nih videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabtu 30 September 2023. Sabtu 30 September 2023.
Allahu Akbar. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Mongga, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang, menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Tolak, takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Sabtu 30 September 2023. Kami warga Kampung Tua Pasir Panjang. Kelurahan Rempang Cate. Menolak konsultasi AMDAL. Dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Hidup Melayu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 30 September 2023 kami masyarakat Kampung Blokeng, Kelurahan Rempang Cate, Pulau Rempang menolak adanya konsultasi AMDAL dan dengan tegas menolak relokasi ataupun digeser. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kita udah lihat ya bahwasanya kita harus waspada ini. Ada mungkin dendam komunis di situ. Dan rakyat harus sadar, Melayu pernah dibantai oleh komunis. Raja-raja Melayu pernah dibantai oleh komunis. Kita harus jaga rakyat Melayu. Waspada seluruh rakyat Indonesia, waspada. Komunis gaya baru nggak akan tinggal diam. Mereka dengan cara-cara licik biasanya. Dengan membohongi, menipu daya. Dengan janji-janji manis. Lihat apa yang terjadi. Tapi alhamdulillah, insya Allah. Di 30 September 2023, rakyat Melayu Rempang dengan tegas menolak. Dan kita akan selalu bersama rakyat. Kita nggak mau lagi tragedi G30 SPKI tahun 65 terulang kembali. Mudah-mudahan semua pahlawan yang meninggal akibat korban kekejaman PKI, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima di sisinya, Allah berikan sebaik-baik balasan. Dan mudah-mudahan kita yang hidup sekarang bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari paham komunis. Kita akan lawan sampai ajal. Kalau ada komunis yang mencoba untuk merebut kekuasaan di Indonesia, kita akan lawan sampai ajal. Dan kita tetap bersama rakyat. Kita tetap bersama rakyat. Sampai mati bersama rakyat. Mati jadi rakyat. Allahu Akbar. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.